Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Nasuhi dengan NIM 2484130146. Saya ingin menjelaskan tentang peradaban di masa zaman Persia. Peradaban Islam di Persia sekarang atau Iran merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7 Masehi, wilayah ini mengalami proses integrasi dan transformasi yang kompleks dalam budaya, politik, dan sosial. Berikut adalah paparan materi tentang peradaban Islam pada masa Persia. Yang pertama, ada penaklukan Persia oleh Islam. Pada awal abad ke-7, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid mulai memasuki wilayah Persia, yang pada waktu itu adalah bagian dari Kekaisaran Sasania. Proses penaklukan ini dimulai dengan pertemuan di Qadisiyah pada tahun 636 Masehi, yang mengakibatkan kekalahan besar pasukan Sasania dan membuka jalan bagi penaklukan wilayah Persia. Pentingnya peristiwa Qadisiyah itu perang ini sangat menentukan nasib Persia karena menandai berakhirnya dominasi Kekaisaran Sasania. Yang kedua, setelah Qadisiyah, banyak wilayah Persia menjadi bagian dari kekhalifahan Islam, meskipun Islamisasi secara sosial dan budaya berjalan lambat. Yang kedua, ada proses Islamisasi dan akulturasi. Paparannya itu setelah penaklukan, wilayah Persia tidak langsung sepenuhnya mengadopsi Islam. Pada awalnya, penduduk setempat tetap memeluk agama Zoroastrianisme atau agama lainnya. Sementara beberapa orang Persia mulai menerima Islam secara bertahap. Itu ada konversi agama. Banyak orang Persia yang akhirnya beralih ke Islam, meskipun beberapa kelompok Zoroastrian dan Kristen tetap ada hingga zaman berikutnya. Yang kedua, ada penerimaan bahasa dan budaya Arab. Sementara bahasa Persia tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Arab menjadi penting dalam administrasi dan agama. Hal ini mendorong perkembangan sastra dan budaya Arab Persia yang khas. Yang ketiga, ada peran dinasti Islam di Persia. Paparannya, setelah penaklukan, berbagai dinasti Islam muncul di Persia, masing-masing memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban di kawasan tersebut. Yang pertama, ada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Meskipun wilayah Persia berada di bawah kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah, administrasi Islam dibangun dengan peran penting orang-orang seperti Persia dalam pemerintahan. Yang kedua, ada dinasti Samanid pada tahun 819 sampai 999 Masehi. Salah satu dinasti yang terkenal dalam menghidupkan kembali budaya Persia. Bahasa Persia digunakan dalam sastra dan administrasi, serta berkembang menjadi bahasa budaya yang kuat di wilayah tersebut. Dinasti Safawi pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Dinasti ini sangat penting karena mengadopsi Syiah sebagai agama negara dan menjadikan Persia sebagai negara Syiah terbesar di dunia. Kemudian ada yang keempat, seni dan
arsitektur Islam Persia. Peradaban Islam di Persia sangat dipengaruhi oleh tradisi seni dan arsitektur Persia. Arsitektur Islam di Persia berkembang dengan menciptakan masjid, madrasah, istana yang menggabungkan elemen tradisi Persia dengan desain Islam. Yaitu ada masjid dan madrasah. Di Persia, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai juga pusat pendidikan. Contoh terkenal adalah Masjid Shah di Isfahan yang menunjukkan keindahan arsitektur Islam dengan elemen-elemen Persia. Yang kedua ada kaligrafi dan seni lukis. Kaligrafi Arab Persia menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Persia dan seni lukis juga berkembang pesat, terutama dalam bentuk miniatur Persia yang menggambarkan kisah-kisah klasik dan keagamaan. Yang kelima ada perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada masa kejayaan Islam di Persia, banyak ilmuwan Persia yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Yang pertama ada ilmu pengetahuan. Tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Razi mengembangkan teori-teori medis dan ilmiah yang digunakan di dunia barat dan timur. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi al-Tib yang menjadi referensi utama di dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Kemudian ada filsafat Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani dan Persia. Sangat berkembang filsuf seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali menciptakan tradisi filsafat yang khas. Kemudian ada yang keenam, pengaruh Sufisme di Persia. Sufisme yang merupakan aliran mistik dalam Islam berkembang sangat pesat di Persia. Aliran ini mengajarkan pencarian langsung terhadap pengalaman spiritual melalui cinta Tuhan dan zikir. Yang itu ada pertama, tokoh terkenal Jalaluddin Rumi, seorang penyair dan mistikus Persia, dikenal luas dengan karya-karyanya yang berfokus pada dengan puisi-puisi syairnya yang menggunakan hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Yang ketujuh ada puncak kebudayaan Persia Islam atau dinasti Safawi. Dinasti Safawi adalah titik puncak peradaban Persia Islam, di mana Persia menjadi negara dengan mayoritas syariah dan pusat kebudayaan di dunia. Dinasti ini memerintah Persia dari 1501 hingga 1736 Masehi dan membuat Isfahan sebagai ibu kota budaya yang penuh dengan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Pengaruh Syiah. Dengan penguatan identitas Syiah, Persia mulai dari memisahkan diri dari kekuatan Sunni seperti Kekaisaran Ottoman dan berbagai negara Arab lainnya. Pencapaian budaya, puncak arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan di Persia tercapai pada masa Safawi. Pembangunan istana, masjid megah, dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi ciri khas era ini. Jadi kesimpulannya, pada masa peradaban
Persia ini, peradaban Islam di Persia merupakan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan integrasi budaya dan agama serta kontribusi besar dalam berbagai bidang. Dari penaklukan Persia hingga masa kejayaan dinasti Safawi, Persia tidak hanya menyerap ajaran Islam, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.